Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Bapak Fajar Prasetyo, selaku narasumber yang akan membagikan pengetahuannya, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seminar nasional pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmatnya, kami masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat Bapak Ibu. Workshop Nasional Perpustakaan pada kali ini mengusung tema meningkatkan kualitas dan akreditasi perpustakaan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, Bapak dan Ibu, bertemu lagi di hari ketiga. Sebelumnya, salam kenal Bapak Ibu. Saya Aulia, selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu juga bisa berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana di kolom chat Zoom maupun di live streaming YouTube eGuru TV, Bapak Ibu. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang berkenalan di kolom chat Zoom, sangat antusias sekali pada malam hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yaitu ke acara berikutnya, yaitu pembacaan CV narasumber. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat di layar masing-masing ya, Bapak Ibu. Beliau merupakan seorang pustakawan yang memiliki beragam pengalaman kerja. Di antaranya pada tahun 2010 hingga tahun 2013, beliau merupakan pustakawan di SMK Esma Arif Blora. Kemudian pada tahun 2014 hingga 2022, beliau merupakan Analyst Officer PT Adira Dinamika Multifinance. Pada tahun 2023, beliau merupakan seorang ASN Pemkot Blora, ASN Terampil Pustakawan SMPN 5 Cepu. Tentunya beliau juga memiliki riwayat organisasi, diantaranya pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Blora, bidang inovasi perpustakaan dan pengembangan IT perpustakaan. Skill yang beliau miliki sangat luar biasa sekali. Beliau dapat mengetik dengan 10 jari, menggunakan media teknologi dan informasi, serta web developer. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Fajar Prasetyo. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Kak Aulia. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa Kakak. Baik, Alhamdulillah, Bapak. Untuk selanjutnya langsung saja ke sesi penyampaian materi. Untuk durasi penyampaiannya yaitu 60 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit yang akan saya pandu. Langsung saja kepada Bapak Fajar Prasetyo, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Aulia. Alhamdulillah setelah sekian beberapa periode saya bisa bergabung lagi di eGuru ID. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Panitia Workshop Nasional eGuru ID dan Bapak Ibu peserta yang saya muliakan. Mungkin dua periode berikutnya sebelumnya saya nggak bisa bergabung. Akhirnya malam ini saya dapat kesempatan lagi untuk bergabung di eGuru karena beberapa tugas dinas yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan. Untuk awalan, kalau kita nggak kenal pasti kita nggak sayang ya. Perkenalkan dulu, nama saya Fajar Prastio, yang saat ini menjabat sebagai pustakawan
di salah satu SMP negeri di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Eh, Sebelumnya 2 hari kemarin kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Farid, yang itu sebenarnya adalah mentor saya, senior saya yang di kota Blora ini, dari tugas kedinasan, dari kita dulu awal komunitas pustakawan yang masih kecil hanya beberapa orang terus berkumpul menjadi lebih dari 30 orang. Kita selalu bekerja sama, kita membangun kesolidan tim untuk mencapai tujuan literasi yang khususnya di kota Blora itu tersendiri. Kemudian dari perjalanan karir yang tadi disebutkan dari moderator, dari dulu saya masih perkuliahan selalu kita membuat komunitas, kita sharing-sharing dengan mitra kita karena kita dari perpustakaan, kita sharing dengan mitra perpustakaan daerah. Kemudian saya mendapatkan salah satu tempat pengabdian di salah satu sekolah swasta di bawah naungan sebuah yayasan yang mungkin tidak berjalan terlalu lama ya. Ya karena mungkin ada beberapa alasan, saya harus berpindah tempat tugas. Tapi dari sedikit waktu itu yang saya lakukan di tempat kerja itu, minimal saya bisa mendapatkan sebuah ilmu yang berguna untuk kita berjalan ke depan. Kemudian selang beberapa bulan setelah saya memutuskan untuk resign, kemudian saya mencoba mencari peruntungan di bidang lain. Dan itu tidak langsung beruntung, Bapak Ibu. Hampir 4 sampai 5 bulan itu saya merasakan menjadi seorang pengangguran, numpang di rumah orang, cari kerja gak dapat-dapat. Akhirnya dengan sedikit usaha, kita nggak pantang menyerah, akhirnya saya mendapatkan sebuah jalan lain. Saya mendapatkan kepercayaan di salah satu perusahaan yang mungkin bisa dikatakan salah satu perusahaan finance company yang terbesar di Indonesia ya. Hampir hampir 10 tahun saya merintis karir mulai dari nol, mulai dari staf paling bawah hingga mempunyai staf sendiri. Akhirnya di beberapa tahun kemarin, 2 tahun ke belakang, mungkin Tuhan memberikan jawaban, kamu itu basicnya pustakawan, harus kembali ke perpustakaan. Setelah mengikuti CASN, alhamdulillah saya diterima, diberikan lagi kepercayaan sebagai seorang pustakawan dan mengabdi hingga saat ini. Akhirnya kembali lagi dengan circle saya yang dulu, teman-teman saya dulu, komunitas dulu, kita sama-sama lagi kita majukan perpustakaan hingga akhirnya di malam ini kita bisa bergabung dengan Bapak Ibu Guru. Oke, itu sedikit intermezzo kita supaya kita kalau nggak kenal pasti kita nggak sayang. Kalau kita sayang pasti kita akan cinta. Oke, terima kasih. Langsung kita masuk ke materi. Kita cukupkan dulu intermezzonya. Saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Meneruskan yang kemarin dari narasumber kita sebelumnya, Bapak Farid, kita menyinggung soal akreditasi perpustakaan. Sebentar, saya share screen. Sudah muncul, Kak Aulia? Sudah, Bapak. Sudah aman ya? Oke. Jika 2 hari kemarin kan kita mengikuti workshopnya, sebenarnya kan yang disampaikan pakem-pakemnya ya Bapak Ibu. Ya mungkin yang masih awam atau yang mungkin basicnya bukan perpustakaan ya, mungkin terlihat kok seperti susah sekali ya, seperti persyaratannya sangat melelahkan, banyak sekali yang disiapkan, mulai instrumennya, terus bukti fisik, infrastruktur, itu disiapkan sepertinya kok susah, pakemnya seperti itu, kayak sesuatu yang menjadi momok ya bagi perpustakaan. Nah, untuk malam ini coba yang santai-santai, slow, kita cari ya gimana sih tripnya, tipsnya seperti apa, kita cari yang santai-santai. Mungkin yang kemarin kaku kita lemeskan. Oke, kita langsung masuk ke materi.
Bukti fisik adalah alat bukti yang mengungkapkan data dan informasi atas pencapaian kinerja yang dipersyaratkan dalam penerapan SNP atau Standar Nasional Perpustakaan. Eh, Peraturan ini tertuang dari Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman akreditasi perpustakaan dari pasal 1 ayat 7. Sebelum Bapak Ibu mengikuti mungkin akreditasi khususnya perpustakaan sekolah, kan nanti Bapak Ibu harus mengisi instrumen yang terdiri dari 9 komponen. Nah, itu sistemnya kan self assessment. Jadi Bapak Ibu yang paling tahu kan bagaimana sih keadaan perpus kita, turun dari meblernya seperti apa, fasilitas seperti apa, kondisi gedung seperti apa. Dari situ kita tuangkan di borang atau instrumen yang terdiri dari 9 komponen tersebut. Nah, dari komponen-komponen tersebut kita kirimkan ke asesor. Dari asesor kan pasti meminta bukti. Mungkin Ibu mengirimkan di situ menuliskan ada 2000 judul buku. Nah, di situ kan berarti nanti akan ditanyakan buktinya mana nih? Kita rak punya 12 rak. Buktinya mana nih? Kita sertakan di bukti fisik. Nah, yang dinilai utama adalah bukti fisik ini, Bapak Ibu, bukan bukan instrumennya yang Bapak Ibu kirim. Yang terpenting di sini. Nah, dari bukti fisik ini Bapak Ibu harus melakukan dokumentasi, entah itu dari video atau dari foto atau mungkin dari jika dari sistemnya kita ambil datanya, kita jadikan screenshot atau mungkin yang berupa dasar legalitas Bapak Ibu melampirkan SK. Nah, itu bisa dijadikan atau mungkin dari mungkin latar belakang pendidikan Ibu harus menyantumkan ijazah atau dari diklat berarti ada sertifikat seperti itu. Kemudian dari 9 komponen instrumen akreditasi perpustakaan, inilah poin utama yang dinilai Bapak Ibu. Ada 9 dari koleksi perpustakaan, kemudian sarana prasarana, pelayanan perpustakaan. Nah, dari yang poin tertinggi, kita mungkin konsen terbanyak di sini ya. Nomor 3 dari pelayanan perpustakaan. Karena fungsi utama perpustakaan itu kan memang melayani, bukan menjual atau membeli. Jadi pelayanan perpustakaan kita lebih baik kita optimalkan di sini dulu Bapak Ibu. Karena dari sekian poin ini, dari pelayanan perpustakaan akan menyumbangkan 20 poin. Ini adalah poin tertinggi. Tapi kita tidak boleh melupakan 8 komponen yang lain. Jika kita salah satu komponen ada yang mungkin minor, berarti kita harus menambahkan dari komponen yang lain untuk menambal. Jika Bapak Ibu juga terlalu konsen di nomor 3 ini di pelayanan juga pasti ke komponen yang lain akan tertinggal Bapak Ibu. Kemudian dari tenaga perpustakaan kan memang sudah disebutkan secara tersurat itu minimal dari diploma 2 perpustakaan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari disiplin ilmu yang lain, tetapi dengan disertai diklat-diklat perpustakaan atau mungkin kepala perpusnya belum dari perpustakaan, bisa dari diklat kepala perpustakaan. Tapi itu nilainya pun tidak akan setinggi dari memang benar-benar tenaga dari backgroundnya perpustakaan. Kemudian dari next. Kemudian dari yang kelima, penyelenggaraan perpustakaan menyumbang dari ada 4 indikator yang menyumbang 10 poin. Untuk pengelolaan perpustakaan, ya, nah di sini nanti yang di nomor 7 sama nomor 8 inovasi dan kreativitas. Ini yang mungkin banyak sih yang ditanyakan dari Bapak Ibu di sini. Inovasi kreativitas seperti apa sih? Terus yang paling banyak itu dari nomor 8 masih selalu banyak yang bertanya untuk meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, nanti di sini kita cobalah korek-korek sedikit bagaimana sih tipsnya seperti apa, triknya seperti apa. Tapi kita kan nggak mungkin dari 9 komponen kita semua dikorek karena kita kan juga waktunya terbatas. Dan catatan saya untuk tips dan trik ini jangan Bapak Ibu sebagai acuan utama untuk menyelenggarakan akreditasi. Karena apa?
dari asesor itu mungkin asesor satu dari asesor lain, beliau memiliki objektivitas dan subjektivitas yang berbeda. Mungkin dari asesor A kita gunakan trik ini untuk mengakali keterbatasan media kita, mungkin bisa menerima karena dia memiliki mungkin dasar-dasar lain yang digunakan atau mungkin pertimbangan yang lain digunakan. Tapi mungkin dari asesor B dia tidak memiliki subjektivitas yang sama. Karena itu lebih baik Bapak Ibu jika memang ingin melakukan akreditasi perpustakaan, cobalah benar-benar dikuatkan, dicukupi dulu semua yang ada secara benar-benar real. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kita bisalah mencari celah-celah sedikit. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita next. Yang pertama ini dari seleksi bahan pustaka juga masuk poin yang lumayan sih ya. Pasti ini soalnya wajib setiap perpustakaan harus memiliki bahan untuk diseleksi. Dari sini kita menyiapkan dua gambar dulu. Dari yang paling umum digunakan itu dari cara manual. Manual kita membuat tabel ya. Tabel ini untuk kita serahkan ke pemustakaan kita. Kalau kita di sekolah ya berarti ke guru sama siswa. Kita minta judul apa yang dibutuhkan, dari penerbit mana, pengarangnya siapa. Nanti setelah terkumpul kita himpun, kita cari, kita sortir mana sih yang paling relevan untuk perpustakaan kita untuk pengajuan pengadaan. Jika Bapak Ibu ingin cari yang praktis, karena saat ini kan media teknologi sudah sangat pesat kan, kita bisa menggunakan dari Google Form. Kita buat di situ form, kita tuliskan nama yang melakukan permintaan siapa, dengan judul buku apa, pengarang siapa, penerbit dari mana, kita share. Mungkin kan kita bisa memiliki WA group, kita sharekan di situ, kita tulis dari situ. Nah, nanti kan akan muncul hasilnya. Kalau memakai cara yang Google Form memang sedikit lebih praktis Bapak Ibu daripada menggunakan yang cara manual. Nah, ini pasti untuk ini mungkin tidak perlu diakali. Ya, kita tidak perlu mencari celah-celah bagaimana supaya gampang karena ini sudah termasuk gampang. Dan di lain ini masih ada cara yang lain untuk seleksi bahan pustaka. Karena untuk seleksi bahan pustaka itu jika di komponen kurang dari 6 jenis itu nilainya akan berkurang. Kalau kita cuma menggunakan dua ini pasti kita akan mendapatkan nilai D untuk yang instrumen seleksi bahan pustaka. Dari seleksi instrumen bahan pustaka kita bisa menggunakan cara yang lain. Salah satunya dari katalog penerbit. Bapak Ibu bisa mencari di internet gratis. Mungkin dari The Publish bisa, terus dari Erlangga bisa. Tinggal Bapak Ibu cari aja di situ, bisa di-download atau mungkin pasti di situ juga akan disertakan kontak person dari penerbitnya, bisa minta tolong. Setiap bulan mereka pasti akan memperbarui katalog penerbit tersebut. Kemudian dari katalog hidup nasional. Jika Bapak Ibu mau pengadaan dari katalog hidup nasional, bisa beli katalognya tercetak ada, tapi harganya sangat mahal Bapak Ibu. Jadi kita mengakalinya, kita cari yang gratisan. Katalog penerbit bisa kita download dari katalog hidup nasional, maaf, bisa kita download berupa PDF Bapak Ibu. Di Google banyak sekali itu. Kita download aja secara gratis, kita sebagai seleksi bahan pustaka. Biarpun mungkin keadaannya di lapangan Bapak Ibu tidak menggunakan katalog itu, tapi dari asesor pasti akan meminta dari 6 ini mana buktinya, punya katalog hidup nasional mana, terus punya katalog penerbit mana. Nah, kita harus menyiapkan di situ atau yang PDF berarti kita screenshot, kita masukkan di instrumen seperti itu. Kemudian dari bibliografi nasional RI. Ini pun yang tercetak ada, tapi harganya juga lumayan sih. Eh, untuk mengakali ya itu lagi kita kembali ke kita download. Di situ banyak disediakan link-link untuk bibliografi nasional RI berupa PDF. Sama nanti kita screenshot, kita dokumentasikan, kita cetak screenshotnya, kita jadikan sebagai bukti fisik. Ini sudah memenuhi Bapak Ibu. Kemudian jika bukan yang berupa dokumen, masih ada lagi bibliografi nasional RI. Bapak Ibu tinggal masukkan aja di Google
Bibliografi Nasional RI online. Nah, di situ kan nanti Bapak Ibu mendaftarkan akun. Nah, untuk bukti fisiknya apa? Kita screenshot aja Bapak Ibu komputernya. Nah, nanti kita cetak, kita lampirkan untuk sebagai bukti fisik, kita sajikan ke asesor. Nah, kemudian ada lagi untuk menambah poin, kita cari indeks beranotasi. Ini pun ada ya Bapak Ibu, yang keluaran dia itu tiap setahun itu mungkin keluar bisa 2 kali, tapi harganya juga mahal sekali. Itu bisa sampai jutaan. Kalau kita untuk tujuan untuk akreditasi, kita harus mengadakan dana sekian kan lebih alangkah baiknya dana yang jutaan itu kita masukkan untuk alokasi lain. Nah, caranya kita download lagi aja Ibu. Banyak sekali di situ indeks beranotasi dari beberapa pengarang yang format PDF gratis, kita cari di Google, kembali kita screenshot lagi, cukup di cover depan sampai mungkin daftar isi atau beberapa halaman isi kita screenshot, kita lampirkan sudah cukup. Kemudian yang terakhir dari e-commerce. Banyak kan sekarang toko buku yang masuk ke e-commerce, entah itu dari Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Kita klik aja itu situs tokonya, kita screenshot, kita masukkan di situ Bapak Ibu, kita sajikan ke asesor. Itu sudah mencukupi poin. Kemudian kita next ke tahap selanjutnya dari nah ini dari koleksi buku elektronik. Koleksi sumber buku bahan elektronik dengan jumlah koleksi buku elektronik yang dimiliki perpustakaan untuk mendapatkan nilai tertinggi, berarti kita harus memiliki lebih dari 324 judul. Nah, untuk yang kurang dari 50 judul atau mungkin tidak punya pasti akan mendapatkan nilai terendah di E. Nah, buku elektronik ini kan harusnya enak sih Bu. Kita cari bisa kok dari gratisan. Ini saya kasih salah satu link yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mendownload gratis. Dan buku ini pasti relevan dengan perpustakaan Bapak Ibu. Karena apa? Yang menerbitkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Linknya Bapak Ibu bisa di-download di sini. Di sini disediakan banyak sekali buku mulai rentang usia PAUD sampai SMA. Bukan hanya buku fiksi-fiksi ya, literasi juga ada, untuk buku pengayaan juga ada. Terus bahkan buku paket kita bisa download di sini Bapak Ibu. Mulai dari kurikulum 13 sampai kurikulum Merdeka. Untuk buku pengayaan juga masih di sini semua ada Ibu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu melengkapi lah dari sini untuk lumayan kan kita menambah poin. Minimal kita di B lah 225 sampai 324 judul. Kalau kita jatuh di koleksi buku elektronik untuk saat ini, kan namanya perpustakaan saat ini, kita bukan hanya dituntut untuk memiliki buku fisik ya. Kalau kita jatuh di poin koleksi buku elektronik itu sangat disayangkan. Karena apa? Untuk mendapatkan buku elektronik saat ini di internet, di Google banyak sekali gratis. Jadi sayang kalau kita melewatkan di sini Bapak Ibu. Itu terus kemudian untuk luas gedung di sini untuk poin tertinggi, jika sekolah memiliki 3 sampai 6 rombongan belajar, untuk poin tertinggi harus memiliki lebih dari luasnya lebih dari 143 meter. Kemudian untuk poin selanjutnya 108 sampai 143 meter, 72 sampai 107 meter, 36 sampai 71 meter, yang poin paling rendah 36 meter. Dari ini dikelompokkan dari beberapa kelas sekolahan ya Ibu. Dari yang jika 19 rombel berarti harus memiliki gedung yang lebih luas lagi. Karena jika kurang dari situ pasti nilainya juga jatuh. Tapi kan begini, satu sekolahan lain, sekolah A dan sekolah B mungkin di kota yang sama, di kabupaten yang sama, atau bahkan di kecamatan yang sama, itu kekuatannya berbeda dari keuangan, segala fasilitas mungkin, terus apa itu luas lahan, bentuk bangunan, pasti kan tidak akan sama. Ada yang sekolah ini bangunannya bagus, sekolah ini yang mungkin keuangannya
tidak terlalu kuat ya cukup bangunannya sederhana, luasnya tidak terlalu. Dari sini jika kita ambil saja satu gambaran, jika sekolah Bapak Ibu memiliki 3 sampai 6 rombel dan ternyata poinnya cuma sampai mencakup di poin C 72 sampai 107 meter untuk mencapai poin tertinggi dari kalau kita hanya memanfaatkan fisik perpustakaan, berarti kan kita mati di situ. Udah selesai nih. Luas kita cuma 107 meter, sedangkan untuk poin tertinggi 143 meter lebih. Nah, dari sini kita nggak boleh putus asa karena ada salah satu, mungkin ini sedikit bocoran atau sedikit trik ya, tapi jangan dipakai acuan utama sih. Tapi tidak ada salahnya kita gunakan karena ada beberapa trik ini digunakan bisa memenuhi untuk menambah dari luas perpustakaan. Triknya seperti ini, Bapak Ibu. Tambahkan luas pojok baca di kelas jika luas gedung masih belum memenuhi. Nah, saat ini kan sekolah sudah diterapkan pojok baca ya, antara 1 atau 2 meter. Jika Bapak Ibu mempunyai 6 rombel, 6 rombel dari kelas 1 mungkin. Terus kelas 2 ada 6 rombel lagi. Kelas 3 ada 6 rombel, 6 rombel lagi. Kita ambil aja luasnya itu 2 meter. Berarti 2 meter kali 6 sudah 18. Berarti 18 kali 3. Kan lumayan Bapak Ibu menambahkan di luas gedung perpustakaan. Alasannya apa? Perpustakaan kok bisa digabungkan dengan luas pojok baca? Karena perpustakaan dan pojok baca tujuannya sama, meningkatkan literasi siswa. Dan kita ambil analogi perpustakaan sekolah Bapak Ibu itulah yang menaungi pojok baca, yang bertanggung jawab atas pojok baca, yang mengisi bahan-bahan bacaan di pojok baca. Seperti itu mungkin bisa digunakan. Tapi ini bukan acuan resmi yang benar-benar tertulis untuk pengisian instrumen, bisa itu enggak. Kami dari beberapa kasus trik ini bisa digunakan. Jika masih kurang, Bapak Ibu masih bisa mengambil dari gazebo baca atau taman baca, tapi dengan catatan ada buku yang tersedia di tempat tersebut. Nah, ini kan yang susah. Katakan gazebo sama taman baca di luar perpustakaan kita mempunyai 5 meter kali 5 meter kan lumayan, bisa menambah 25 meter. Tapi kan kita harus rajin nih ngasih, kita harus sedikit sedikit effort membuatkan tempat baca, ada mungkin rak-rak kecil kita buat di gazebo kita untuk menaruh bahan pustaka di situ. Nah, tapi kalau pustakawannya ya juga harus rajin. Mungkin pagi kita siapkan pojok baca, siang kita ambil, besoknya kita pasang lagi. Karena kalau buku cuma ditaruh di luar terus nggak dimasukkan, nanti kalau hujan pasti juga akan rusak. Trik ini juga mungkin nggak tertulis ya, nggak tertulis secara tersirat atau tersurat ini bisa, tapi beberapa kasus juga masih bisa mengakali. Kasusnya salah satunya kan beberapa periode kemarin ada lomba nih, lomba perpustakaan. Coba ini salah satu perpustakaan sekolah ini nggak terlalu gede lah, kecil, bahkan kurang dari 72 meter. Bagaimana sih untuk kita menambah poin? Nah, coba aja kita iseng-iseng masukkan di sini. Dari pojok baca kita masukkan 1 kali 2 meter kali berapa kelas plus dari gazebo, ternyata bisa karena mungkin dari asesornya itu atau juri penilai memiliki subjektivitas yang lebih mementingkan dari fungsi bukan bentuk fisiknya. Tapi berbeda mungkin mungkin beda tempat, ada kasus beda asesor itu memiliki pandangan yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next kita lanjut. Kemudian jumlah rak buku. Untuk memiliki sekolah yang memiliki 3 sampai 6 rombel, itu untuk poin tertinggi lebih dari 8 unit. Dari sekian ini poin terendah kurang dari 3 unit. Rata-rata kan Bapak Ibu di sekolahnya untuk mungkin kelas 7 itu ada 6 rombel, 6 kali 3 mungkin ya rata-rata di poin ketiga ini ya sekolah memiliki 13 sampai 18 rombel. Kebanyakan seperti ini. Jadi
Kita ambil saja di gambaran yang ini, yang ketiga, mungkin perpustakaan kita harus memiliki 11 unit rak buku untuk mencapai poin tertinggi. Tapi kan dari kita kembali lagi ke awal, setiap sekolah itu mempunyai kekuatan berbeda, ekonominya berbeda, infrastrukturnya berbeda. Dalam satu kecamatan, tidak mungkin semua sekolah mempunyai kekuatan yang sama. Mungkin dari perpustakaan Bapak Ibu mempunyai hanya katakan 9 unit, berarti hanya mendapatkan di poin C. Kan masih jauh ini untuk poin KA. Nah, kita harus lihat dulu Bapak Ibu, bagaimana bentuk rak kita itu. Mungkin rak Bapak Ibu yang menganggap ini cuma satu rak, ternyata bisa dihitung 3 rak. Dari fisiknya cuma satu rak, mungkin bisa sampai 6 rak. Seperti apa gambarannya? Kita next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang gambar almari nomor satu, ini kan memang cuma almari rak-rak buku ini satu satu muka. Berarti mau nggak mau, berarti ini memang hanya satu rak buku. Kemudian untuk gambar di rak yang kedua, dari satu almari ini kan mempunyai 3 sub. Nah, di sini bisa kita analogikan ini sub pertama rak nomor satu, sub kedua rak nomor dua, sub ketiga rak nomor tiga. Berarti dalam satu lemari panjang ini kita sudah mencakup 3 lemari. Alasnya itu lagi kembali asas keadilan dan prinsip fungsional, bukan dilihat dari fisik semata. Kemudian jika kita gambarkan, katakan Bapak Ibu punya rak yang gambar nomor 2 nih. Nah, dari sisi depan ini kan sudah punya 3. Ternyata rak ini 2 muka dan belakangnya ada 3 sub lagi, berarti Bapak Ibu sudah memiliki 6 rak. Padahal dalam kita lihat secara kasat mata, fisiknya cuma satu. Nah, kalau memang kan kalau kita sebentar, kalau kita pikir cuma satu rak gede, kalau memang dari sekolahnya dulu pengadaan cuma satu rak gede dengan 3 sub, kalau dihitung cuma satu rak itu kan memang terkesan tidak adil kan. Nah, dari sini kan jumlah buku yang bisa tertampung di sini untuk rak nomor satu, yang gambar nomor satu dan nomor dua, jika kita hanya menghitung ini cuma satu rak, berarti kan tidak adil. Rak nomor satu hanya menampung beberapa buku ini, kemudian yang rak nomor dua, gambar nomor dua ini, yang mungkin belakangnya juga masih punya sisi yang lain, sisi kedua, bisa menampung lebih banyak buku, kan tidak adil kalau kita bandingkan ini kalau cuma satu rak. Ini satu aja mungkin menampung hanya mungkin 80 buku, tapi ini bisa menampung lebih dari 300 buku. Kan berarti kan ada asas keadilan yang dihilangkan di sini. Berarti kita bisa menghitung dari subnya, kita ambil, ini sudah memenuhi 3 rak buku, jika belakang sisinya masih ada lain, berarti masih memiliki 3 sub buku lagi dan kita sudah memenuhi 2 rak. Nah, untuk mungkin jika Bapak Ibu ke depan mau pengadaan, carilah rak yang seperti ini. Yang pertama, dari sini aja kita sudah mendapatkan 3 buah rak buku. Kemudian belakangnya sudah ada 3 lagi, berarti 6. Berarti kan sudah menyumbang 6 rak buku secara fisik, padahal cuma satu. Yang kedua, bisa lebih hemat dari biaya dan hemat penggunaan ruang Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu cuma pakai yang satu kecil-kecil seperti ini, nanti natanya juga butuh tenaga lebih banyak. Kali ini kan cukup menata satu rak, kita sudah mendapatkan 3 rak buku. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next. Kemudian jumlah meja dan kursi. Dari sini banyak kan? Kita analogi kembali, kita ambil yang poin nomor 3 ya, karena rata-rata kan antaranya 13 sampai 18 rombel sih. Mungkin ada yang lebih, tidak menutup kemungkinan. Dari ruangan perpustakaan ini untuk mencapai poin tertinggi memiliki 12 set. Berarti satu meja, satu kursi. Kemudian untuk poin kedua 11 sampai 12 set. 11 meja dan 11 kursi. Kemudian C 9 set meja kursi. Kemudian poin D 7 sampai 8 set meja kursi. Kemudian yang paling bawah memiliki kurang dari 7 set meja kursi. Nah, itu kan berbeda kan, mungkin pengadaannya ada yang sekolah mengadakan
ambil yang meja study itu yang satu orang satu sekat itu bisa, berarti yang dianggap satu kursi. Tapi kan harganya lumayan. Terus ada meja yang berpartisi itu kan juga harganya lumayan. Dan kadang ada perpustakaan sekolah yang mengadakan satu meja panjang tapi dengan kursi personal satu-satu. Dan di situ ternyata cukup muat hanya dua meja tapi mejanya itu gede, meja panjang. Masa kita memasukkan itu, kita hanya punya dua meja, berarti kan kita hanya mendapatkan poin paling rendah di E karena kurang dari 7 set. Nah, seperti itu kan kita menimbulkan ketidakadilan nih di sini. Masa satu meja kecil dibandingkan dengan meja besar. Ternyata yang dihitung untuk dari asesor atau tim penilai itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin dari perpustakaan Bapak Ibu ada yang model lesehan kan. Nah, lesehan kan tidak punya kursi. Terus hitung kursinya dari mana? Kalau lesehan berarti kan kita tidak punya kursi, kurang dari 7 set nih. Berarti kita poinnya kan paling rendah. Seperti ini Bapak Ibu. Lesehan kita harus menyediakan mungkin bantal buat duduk atau kursi yang buat lesehan itu ada. Itu sudah seperti yang kita tunjuk dari panah merah. Nah, untuk satu bantal ini Bapak Ibu, itu akan dihitung sebagai satu tempat duduk. Jadi kalau lesehan Bapak Ibu jangan hanya nih dikasih karpet lah yang buat nutup alas. Nanti kan dari asesor juga bingung hitungnya kursinya di mana ini. Kasihlah bantal ini, biarpun mungkin bantalnya nggak buat duduk ya, karena orang Jawa kan duduk di bantal itu bukan hal yang baik kan. Tapi minimal kita kasihlah fisik satu, ini bantal digunakan sebagai tempat duduk, biarpun memang nggak digunakan tapi bisa dihitung satu tempat duduk. Jangan hanya cuma lesehan, nanti asesornya bingung hitungnya itu di mana ini tempat duduknya di mana, masa lesehan satu karpet dihitung satu kursi kan nggak mungkin ya. Nah, dari sini mungkin kan ada itu kursi yang buat lesehan itu ada kan yang buat di warung-warung tongkrongan kopi, di rental-rental PS itu kan ada. Kita ambil aja dari situ, berarti sudah mendapatkan satu kursi. Nah, ini kan selesai nih. Kalau memang kursi duduk yang fisik itu kan memang sudah jelas satu kursi diduduki satu orang. Nah, tapi kan ada juga nih kursinya yang panjang. Tahu kan Bapak Ibu yang panjang mungkin satu kursi itu bisa dimuat 4 orang. Nah, kita coba aja ukuran di situ. Jika memang satu kursi itu bisa muat orang, berarti kita bisa menghitungnya 4 kursi. Nah, gampangnya seperti ini kan ada kursi yang panjangnya 4 meter. Nah, kita hitunglah orang duduk biar nggak berdesakan, kita membaca bisa nyaman, itu kita ambil satu orang kita kasih jatah 1 meter. Jika panjang kursi itu ada 4 meter, berarti kursi itu bisa di 4 orang, kita bisa analogikan dihitung sebagai 4 kursi. Jadi jangan kursinya panjang dihitung satu, wah nggak adil itu. Nah, kemudian kita pindah, bagaimana kalau mejanya? Nah, untuk meja seperti ini, kasusnya kan seperti ini Bapak Ibu. Kan nggak semua perpustakaan mempunyai eh, meja kursi satu set meja satu set kursi kan nggak semua. Ada yang menerapkan meja seperti ini karena memang anggarannya dari sekolahan seperti ini. Nah, gimana ini? Kita punya 6 kursi kan sudah pasti di sini ada gambar 6 kursi, tapi mejanya cuma satu. Nah, masa kita tulis satu kan nggak mungkin. Perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Berapa jumlah di meja ini? Jawabannya ada 3 meja. Kok bisa 3 meja? Nah, kita gunakan ukurannya seperti ini Bapak Ibu. Kita analogikan. Panjang meja ini kita katakan sepanjang 1,5 meter dari sisi kanan. Kemudian sisi kiri 1,5 meter. Dari sini kan kita sudah mendapatkan panjang sisi kanan dan panjang sisi kiri 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3 meter. Jika tadi kan kita ambil proporsional satu kursi agar orang bisa membaca dengan nyaman, tidak berdesakan. Jika kursinya panjang, berarti kan satu orang 1 meter. Kita ambil sini, kita sudah mendapatkan 3 meter. Dari 3 meter
Dengan lebar sisi minimal 1 meter meja bisa dihitung sebagai 1 unit meja. Nah, jadi gini. Berarti dari sini kita mendapatkan 3 meter. Jadi perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Meja tersebut sisinya 1,5 meter. Berarti bisa dihitung 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3 meter. Berarti kita sudah mempunyai 3 meja. Berarti jika meja kita ukur bisa mendapatkan 1 meter. Berarti kita mempunyai 3 meja dengan analogi jumlah meja adalah jatah jumlah meja adalah 0,5 meter dari orang. Jadi kalau kita mengatakan 1 meja ini cuma 1 meja, berarti kan tidak adil. Juri pun jika pasti akan berkunjung, katakan Bapak Ibu kemarin menuliskan di borang penilaian hanya 1 meja. Jika Bapak Ibu kemarin mungkin cuma menuliskan 1 meja, dari asesor pun pasti tahu kalau untuk kasus ini ya meja kursi kan nggak mungkin kan satu perpustakaan 1 meja itu kan nggak mungkin. Pasti juga akan dilihat angkanya seperti ini. Ini kalau yang ini pasti kasusnya seperti ini karena di lapangan sudah membuktikan sendiri. Saya pernah hanya menuliskan 2 meja, ternyata dari asesor setelah diukur dengan meter secara tepat dari 2 meja itu bisa ditemukan 12 meja karena mejanya itu panjang besar dan bisa memuat banyak orang. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu perhitungan meja kursi seperti ini. Tapi inilah memang seperti ini perhitungannya. Jadi nggak adil kan kita hanya 1 meja untuk 1 orang, kita 1 meja segede gedenya dihitung cuma 1 meja kan tidak mungkin. Itu kan nggak adil ya untuk perhitungan. Kemudian next. Nah ini yang sering ya, workshop sebelumnya saya sering ya ditanya, bagaimana sih meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan, padahal kita sudah banyak memberikan stimulus-stimulus, mungkin memberikan hadiah pengunjung terbanyak akan mendapatkan reward, terusan kita membuat event-event kok tetap aja jumlah pengunjung belum meningkat-meningkat. Nah, sebagai bukti fisik kan kita memberikan laporan kunjungan jumlah pustaka yang berkunjung, jumlah keseluruhan anggota beserta presentasinya per hari dalam 1 tahun terakhir. Ternyata masih kurang nih dari kunjungan, dari buku kunjungan kita jumlah ini masih kurang. Mungkin kita dapat hanya 5-7%. Gimana sih ngakalinya? Seperti ini Bapak Ibu. Di era modern saat ini perpustakaan bukan hanya berbentuk sebuah gedung. Jadi pengunjung tidak harus datang secara fisik ke perpustakaan. Kunjungan bisa dihitung juga dari yang pertama, untuk saat ini diharapkan perpustakaan mempunyai perpustakaan digital. Nah, dari perpustakaan digital ini kita bisa memasukkan berapa sih jumlah yang mengunjungi perpustakaan kita 1 hari dari perpustakaan digital, terus jumlah pembacanya berapa hari, kita bisa Bapak Ibu masukkan dari situ. Dan itu diakui, bukan hanya sekedar trik. Jadi kalau kita hanya mengandalkan yang datang ke fisik, mungkin kan punya kepentingan lain, mungkin terbatasnya jam operasional kita. Jika malam hari mungkin ada yang ingin berkunjung kan nggak mungkin kan malam hari berkunjung ke perpustakaan. Jika kita mempunyai perpustakaan digital, dari kunjungan perpustakaan digital itu bisa dimasukkan Bapak Ibu, dalam 1 tahun kita rekap di situ kan ada terrekod. Mungkin Bapak Ibu jika belum bisa membangun perpustakaan digital sendiri, bisalah ambil dari third party atau pihak ketiga. Banyak kok mungkin dari perpus kita itu bisa, terus platform perpus kita, terus platform 6 buku itu bisa. Di situ ada fitur untuk perekapan berapa kunjungan dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ada, terus pengunjung dengan pengunjung terbaik dari lama durasi membaca koleksi digital juga ada. Nah, kita rekap aja di situ Bapak Ibu. Kita bisa download daftarnya atau mungkin kita screenshot dari insight-nya itu kan berapa totalnya, kita masukkan ke dokumentasi kita tambahkan dengan pengunjung ke fisik perpustakaan, kita tambahkan di situ, kita akumulasikan, bisa kita gunakan. Terus kemudian jika Bapak Ibu perpustakaannya mempunyai website, nah di situ kan ada ini, di website kan ada insight-nya juga kan, berapa sih kunjungan hari ini,
berapa sih yang online hari ini di website kita? Kita total aja Ibu. Tiap hari ada berapa? Kita screenshot. Terusan dari dalam jumlah 1 tahun, kita kumpulkan, kita akumulasikan jadi satu, kita tambahkan ke pengunjung fisik. Ini diakui pasti karena kita mempunyai bukti. Karena kan begini, perpustakaan untuk saat ini kan berbeda ya paradigmanya dengan perpustakaan dulu. Kalau perpustakaan dulu ya kita berkunjung perpustakaan, kita membaca buku. Tapi untuk saat ini paradigma perpustakaan memang sudah bergeser. Perpustakaan membaca itu bukan hanya dari buku. Penonton juga bisa disebut membaca, mendengarkan juga bisa ikut membaca, dan bahkan kunjungan pun berkunjung di perpustakaan digital atau website itu bisa dikatakan sebagai pengunjung asal dengan bukti yang otentik dari screenshot layar komputer Bapak Ibu kita masukkan di situ. Kan di situ akan terlihat angkanya per hari berapa, online berapa, durasinya berapa. Kemudian dari sosmed. Yang pertama dari Instagram nih. Instagram, Bapak Ibu kan perpustakaannya masih pasti udah punya kan Instagram. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ada yang mungkin kontennya bagus. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan cara ini, kita ambil pengunjung dari sosmed, Bapak Ibu harus rajin-rajin buat konten. Biar pemustaka kita seneng nih lihat-lihat konten kita, akhirnya di like, di komen. Nah, like dan komen ini bisa kita masukkan sebagai kunjungan. Karena apa? Sosmed perpustakaan kita itu kan bagian dari perpustakaan kita dan kita bisa menyajikan maaf konten-konten perpustakaan kita yang menarik dan itu sebagai penunjang literasi kita masukkan ke sosmed berarti kan secara langsung dan tidak langsung memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan literasi. Jadi tidak harus berkunjung ke perpustakaan, bisa kita ambilkan dari Instagram. Instagram enak kan? Di insight Instagram itu kan ada satu hari ini siapa sih yang berkunjung ke ke akun kita, ke IG kita. Dari gendernya di situ pun bisa terlihat dari wanita berapa, dari pria berapa, umur sekian, lokasinya mana di situ malah terlihat semua. Facebook juga sama Instagram kan memang sekarang satu platform. Terus kemudian Bapak Ibu dari perpusnya punya nih channel YouTube buat video-video pembelajaran, mungkin terus video-video konten untuk penunjang literasi. Dari situ kan ada. Kalau Facebook, kalau YouTube itu malah enak lagi, nggak perlu kita cukup screenshot aja kan di situ terlihat view-nya ini berapa, komennya berapa. Katakan dalam konten ini hari ini kita kita mendapatkan view 100. Nah, tahun depan kan mungkin ada banyak menonton bisa jadi 200 view. Terus komennya ada 50 kan lumayan sudah dapat 250 kunjungan dari akun YouTube. Dan ini dia diakui Bapak Ibu dari asesor dari tim penilai itu diakui. Asal dengan itu tadi jangan hanya kita bilang dari Instagram sekian, Facebook sekian, YouTube sekian, kita harus mendokumentasikannya dengan screenshot dari channel kita. Dan kita masukkan ke instrumen penilaian sebagai bukti dokumentasi. Jadi dengan ini, pustakawan dari pesannya teknologi informasi ini, pustakawan harus melek teknologi. Jika Anda mengandalkan cara konvensional, tentu tidak akan mencapai target kunjungan pemustaka. Karena pemustaka saat ini kita mempunyai pemustaka yang sangat heterogen. Kalau dulu kan memang mau mencari sesuatu ke perpustakaan ya kita buka buku mau nggak mau. Saat ini kan banyak nih heterogen apalagi generasi milenial, generasi Z itu maunya yang instan, maunya lihat konten-konten yang bagus. Nah, kalau kita nggak rajin, nggak tahu ini cara dibikin insight-nya kita dapat berapa, pasti kan hanya mengandalkan cara konvensional. Ya, ya hasilnya seperti itu aja Ibu. Apalagi yang mungkin di pedalaman ya maaf, mungkin tingkat literasinya ke perpus itu bukan hanya pilihan sekian lah, mungkin ada beberapa anak yang ke perpus hanya untuk mungkin nggak bawa uang jajan daripada jajan mungkin ke perpus kan banyak seperti itu. Nah, dari konten-konten ini kita bisa
sebagai pengunjung perpustakaan yang otentik dan itu diakui. Seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak sih ya trik-triknya yang untuk kita mengakali Bu ya, bukan mengakali ya. Katakan bukan kata konotasinya kan mengakali. Tapi kalau kita menyebutnya jangan mengakali, mencari jalan lain lah. Karena kita tujuannya ke alun-alun nih, harus lewat Jalan Gatot Subroto, kan masih ada jalan lain, nggak hanya lewat Gatot Subroto, mungkin bisa lewat jalan jalan protokol yang lain, jalan Ahmad Yani bisa. Yang penting kan kita tujuannya sama-sama ke alun-alun. Ya, sama juga kan perpustakaan, sama-samanya kan kita meningkatkan literasi, tapi kita banyak cara. Mungkin bisa lewat perpustakaan digital, kita lewat website untuk mengenalkan perpustakaan kita, lewat sosmed. Kan sama nih tujuannya, cuma beda aja caranya. Kita cara konvensional, dan ini kita punya cara yang lebih modern. Dari situ akan memunculkan angka-angka ini berapa sih kunjungan kita, pasti meningkat Bapak Ibu jika menggunakan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin yang dalam jangka waktu dekat mau melakukan akreditasi, bolehlah dicoba, nanti bisa di share berhasil enggak. Nah, tapi dari kasusnya 80% berhasil sih, karena banyak asesor yang menggunakan ini, cara ini, mereka mengakui. Karena memang dari asesor juga mengakui kalau hanya menggunakan cara konvensional memang saat ini banyak kesusahan sih perpustakaan. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bedah lagi lah gimana trik-triknya. Terus bukan mengakali sih, kembali mengakali. Kita cara jalan lainnya seperti apa? Mungkin kita bisa kembali di pertemuan berikutnya. Karena juga waktunya juga sangat terbatas kalau lewat hanya pertemuan ini. Terima kasih, itulah sedikit tadi ya kita share-share gimana sih kita mencari, bukan mengakali, hanya itu ada sebuah kita mencari jalan lain. Eh, ini saya punya sedikit quote. Janganlah bekerja hanya untuk mencari kebahagiaan, tetapi bekerjalah untuk bertahan hidup. Karena begitu banyak kepahitan dalam pekerjaan, namun membuat kita masih tetap hidup. Terima kasih untuk materi kali ini. Mungkin masih ada beberapa yang belum kita bahas. Bisa, jika kita berjodoh, kita bisa di pertemuan berikutnya kita sharing-sharing lagi. Oke, mungkin ini sudah waktunya kita kembalikan ke moderator, Kak Aulia. Halo Kak, Kak Aulia, monitor. Maaf Kak Aulia, waktu saya kembalikan mungkin materinya kita cukupkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar Prasetyo atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada kesalahan teknis. Saya terpental dari Zoom, jadi mohon maaf sekali lagi. Untuk berikutnya langsung saja kita ke sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, silakan langsung raise hand dan mengaktifkan kameranya. Baik, sudah ada Ibu Malia Kurniawati yang raise hand. Kepada Ibu Malia, kami persilakan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Kak. Perkenalkan saya Malia dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, Pak, yang ada di Kabupaten Majalengka. Eh, Kemarin kalau nggak salah yang materi kemarin itu bahwa di dalam akreditasi itu harus menampilkan yang namanya video profil perpustakaan. Nah, itu kira-kira yang di dalam video profil perpustakaan itu apa saja ya Pak ya yang harus ditampilkan gitu di dalam videonya itu. Jadi supaya Hmm, siapa tahu kita juga bisa ya mempersiapkan. oke. Ini kebetulan kan dalam rangka persiapan akreditasi yang kedua gitu ya. Terus satu lagi.
Di dalam yang faktor penunjang kemarin itu kan ada yang namanya inovasi, kreativitas, sama keunikan. Nah, saya mungkin minta lebih dijelaskan lagi itu misalnya kalau inovasi itu seperti apa? Kalau kemarin kan misalnya yang inovasi itu membuat barcode jenis-jenis pohon gitu ya. Nah, itu saya udah pernah coba juga buat. Nah, terus yang kreativitas sama keunikan itu misalnya contoh-contoh realnya itu seperti apa gitu, Pak? Ya, mungkin itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Malia. Selanjutnya kepada Bapak Fajar Prasetyo, Oke. kami persilahkan. Oke, selamat malam Ibu Maria. Langsung saya jawab Ibu. Untuk video profil itu biasanya durasinya kisaran 5 menit Ibu. Jika Ibu kan ini dari SMK ya, Ibu udah off ini. Dari SMK, biasanya itu yang digunakan itu seperti ini Bu, dari awalan, dari opening ya. Karena kan perpustakaan sekolah itu di bawah sekolahan. Dari awal, di openingnya itu mungkin bisa ditampilkan garis besar dulu nih, sekolahnya seperti apa. Kalau sekolah ini letaknya di mana, terus strategisnya dari apa. Terus kemudian setelah itu mungkin bisa dimasukkan dari sambutan. Sambutan kepala sekolah bisa, dari kepala perpustakaan bisa. Dari sambutan itu berisi tentang gambaran perpustakaan kita, kapan berdirinya, terus visi misinya seperti apa, terus ini tujuannya seperti apa, terus punya keunggulan apa, mungkin punya prestasi pernah juara atau gimana kita sampaikan di video sambutan itu. Kemudian setelah sambutan di durasi berikutnya kita masuk ke intinya perpustakaan Ibu. Perpustakaannya mungkin kita ambil layoutnya, interiornya seperti apa, terus punya fasilitas apa aja kita tampilkan di dalam video itu. Terus eh, kita buat apa namanya? Skenario pelayanannya seperti apa, ini masih manual atau otomasi kita tampilkan di situ. Terus dari luar, dari sisi-sisinya, jadi diharapkan dari penonton melihat video itu tahu nih gambaran perpustakaannya Ibu ini seperti apa. Jadi kan gambarnya seperti ini Bu. Ibu kan mau akreditasi, sedangkan asesor itu belum tahu kan bagaimana perpustakaan Ibu. Nah, dari video itu kita gambarkan supaya menarik hati asesor itu untuk bagaimana menilai perpustakaannya, minimal punya gambaran depan dulu. Terus kan dari yang terakhir-terakhir bisa diberikan dari luar, mungkin pemandangan luar sebagai penutup, mungkin terus mungkin bisa ditambahi ada unggulan dari sekolah Ibu, mungkin punya tarian apa, cukuplah beberapa detik yang mencakup biasanya antaranya 5 sampai 7 menit Ibu. Nggak terlalu lama sih. Cuma mungkin waktu syutingnya bisa sampai 1 hari itu. Iya. Eh, iya. Jika Bapak Ibu mungkin kesulitan, cobalah gandeng dari kreator-kreator video kan bisa. Mungkin ongkosnya cuma kisaran 200 sampai 300 ribu nggak masalah lah. Gitu. Mungkin udah punya gambaran Ibu, videonya mau dibuat seperti apa? Iya, kemarin waktu pas yang apa akreditasi yang dulu kan itu pada Mm-mm. saat zaman COVID ya Pak ya. Jadi Mm-mm. itu semua bukti-bukti fisik itu kan dikirim dalam bentuk file tuh. Ah, ah, Videonya itu juga dalam kondisi yang memang mm-mm, menggambarkan betul. ini apa pada saat COVID juga gitu. Cuma kan siapa tahu Betul. ada perubahan, makanya kan sekarang Ya. berapa menit seperti itu ingin saya tanyakan kembali gitu kan. Barangkali ada Mm-mm. apa perubahan lagi Ya. gitu. Ya. Ya, itu tadi gambaran umumnya seperti itu, Ibu. Kalau mungkin kan pas COVID, pas pandemi kan kasus khusus kan. Ya. Ada kasus khusus, ya memang sudah nggak ada salahnya kita menampilkan bagaimana perpustakaan kita itu ditayangkan di video melayani pemustakaan dalam kondisi pandemi. Itu bagus, Ibu. Kan memang saat itu akreditasi pandemi. Ya sudah kita tampilkan aja bagaimana kita bekerja dalam status PPKM itu seperti apa, perpus kita dalam saat pandemi itu seperti apa itu juga benar. Tapi untuk yang tadi saya sampaikan itulah gambar umum jika masih dalam keadaan normal Ibu seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, Mungkin itu kemudian Kak yang yang itu keunikan ya, faktor pendukung yang terkait inovasi, ya kreativitas, keunikan.
keunikan itu seperti apa gitu Pak contoh-contohnya Ini gitu. Ya, saya kasih contoh satu ya Ibu. ya. Ini saya sudah temukan ini dari ya, unik sih, saya juga baru ketemu. Perpustakaan sekolah ini di salah satu sekolah negeri ya. Itu sih mungkin bisa dikatakan juga nggak terlalu favorit lah sekolah ini, tapi dia punya inovasi luar biasa. Dia menganalogikan perpustakaan sekolah saya ini adalah perpustakaan umum, dan murid, guru dan warga sekolah itu masyarakat. Ya, dia membuat seperti kerjanya dibuat seperti perpustakaan umum daerah. Dia punya perpustakaan keliling. Caranya seperti apa itu? Dia membuat dari pengelola perpustakaan membuat seperti gerobak kecil, didesain seperti mobil perpustakaan keliling. Dia isi buku di situ. Dia membuat jadwal tiap kelas ada kunjungan perpustakaan keliling sekolah. Dia bawa situ sambil di ditarik ya, didesain dengan seperti perpustakaan keliling. Dia masuk kelas dan di situ dia melayankan buku untuk dilakukan literasi di dalam kelas. Itu salah satu contoh itu. Nah, hanya saja gini Mungkin Pak, saya tuh ya. kan juga punya yang namanya di setiap kelas itu rak pojok baca. Nah, Nah, biasanya saya tuh misalnya ke setiap kelas itu memberikan 10 buku atau 15 buku ke setiap mm-mm, kelas. Nah, itu nanti dituliskan daftar buku yang ada di situ di setiap kelasnya. Nah, terus peraturan-peraturannya misalnya bukunya hanya boleh dibaca di kelas dan harus dikembalikan ke raknya lagi kalau setelah dibaca. Kebetulan kan sekolah kami ini boarding ya Pak ya. Nah, jadi mm-mm, buku itu nggak boleh dibawa ke asrama gitu. Itu hanya di kelas saja. Nah, yang jadi masalahnya itu kadang anak ya namanya anak-anak ya walaupun sudah dikasih peringatan, sudah dikasih mm-mm. tata tertibnya, tetap aja ada yang melanggar. Jadi suka ada aja yang hilang seperti itu gitu. Ya, Nah, itu. ya kalau itu kan memang pojok baca kan standby ya Bu di kelas ya. Gitu. Nanti Ya, itu biasanya kan seminggu sekali kami tarik gitu Pak, diganti ya, lagi dengan buku yang ah, lain gitu Pak. ya. Gitu. Maksudnya kan saat itu eh, bukunya kan standby kan di dalam kelas kan Hmm. ada raknya. Kalau itu Ibu harus kerjasama nih sama wali kelas, dimonitoring. Tapi untuk yang saya sebutkan tadi kan keliling, jadi habis baca diambil lagi masuk ke mobil-mobilannya itu dibawa ke perpus lagi. Jadi Oh. saat itu sejak keliling nggak ditinggal kelas. Kalau Hmm. untuk pojok baca yang buku hilang, memang kan sudah dilarang dibawa ke asrama. Anak-anak sekarang kan larangan adalah himbauan, Bu. Iya. Iya, itu Ibu. Nah, kalau itu kan Kadang memang suka, dari jadi akhirnya ya, nggak terlalu ya, kalau sudah hilang bukunya ya, itu gitu Pak. ya. Nanti hilang saling tuduh. Yang bawa ini, pasti gitu kan? Iya. Iya, udah. Kali itu kan memang kita harus butuh kerjasama dari pihak guru, terutama dari wali kelas. Nggak apa-apa Bu, dikasih sentilan-sentilan dikit, nggak apa-apa, dikasih punishment. Jika hilang, hukumannya ini, sanksinya ini, nggak apa-apa itu. Meningkatkan disiplin sama melatih mental siswa Ibu. Oke. Karena pustakawan kan tidak hanya menyediakan buku, salah satunya kan juga memberikan pelajaran edukasi-edukasi seperti itu Ibu. Biar Iya. nggak apa-apa lah buat melatih kedisiplinan mereka. Kasihlah sendiri-sendirian dikit. Push Sama. up 200 kali gitu. Ya Iya. nggak mungkin lah, nggak maaf, nggak seperti itu. Iya, karena kan pernah juga karena untuk mensiasati kayak Bapak seperti yang dijelaskan tadi untuk yang luasan perpustakaan. Nah, kebetulan Mm-mm. kami itu kalau menurut dari luasan gedung fisiknya khusus perpustakaan saja itu belum Ya. memenuhi standar. Jadi akhirnya waktu kemarin kita mensiasati ada yang namanya gazebo. Nah, kita bikin lemari-lemarinya tuh di gazebo itu gitu, Pak. Nah, cuma Betul. ya itu kendalanya. Kadang bukunya itu sering hilang kalau saya sediakan buku-buku di gazebo itu yang ada lemarinya itu gitu loh, Pak. Nah, itu kendalanya gitu. Oh, kalau di gazebo setiap hari diambil Ibu, jangan ditinggal. Oh, gitu ya. Iya, nanti kalau malam hari hujan gimana? Enggak, gazebonya itu ada atapnya, Pak. Jadi Iya, lemarinya tapi itu kan angin. gitu. Kelembapannya juga berbeda, Ibu. Di dalam ruangan sama di luar, kelembapannya akan berbeda, Ibu. Hmm. Nanti resikonya juga gampang rusak. Kalau memang dari kan tadi di awal saya sampaikan, kalau menggunakan gazebo kita berikan rak, kita harus rajin tiap hari memasang, kita harus siang mau pulang kita ambil, Bu. Hmm. Memang harus seperti itu. Gitu. Resiko Ibu kali ditinggal. Hmm. Mm-mm. Oh. Kelembapannya kan juga berbeda. Biarpun memang ada atapnya, mungkin air sudah nggak bisa masuk lah kalau hujan, tapi kelembapannya berbeda Ibu. Apalagi udara malam.
Ibu aja begadang kena kena angin malam, besoknya masuk angin kan? Apalagi buku Ibu. Oke, Pak. Gitu. Iya kan? Terima kasih ya, ya Oke. Pak. Semoga menjawab Ibu Malia. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, baik, terima kasih banyak Ibu Malia. Terima kasih banyak juga penjelasannya Bapak Fajar. Untuk berikutnya kepada Bapak Rian Adari, kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Cek, cek. Selamat malam, Ibu Bapak. Ada suaranya? Halo? Ya, selamat malam Mbak Rian. Ada suaranya aman? Aman Aman Bapak. Bapak. Ah, ya. Oh iya, Pak. Saya mau bertanya terkait buku elektronik yang tadi Bapak jelaskan ya di materi tadi. Mm-mm. Nah, jadi saya mau bertanya kalau misalkan mengunduh buku dari tadi Bapak bilang dari Google ya? Dari Dari yang Google. situs saya sebutkan tadi dari Pusat Perbukuan Kemendikbud Bapak. Oh, Kemendikbud ya. Itu Iya, berarti yang betul. legal ya? Yang legal Legal. berarti. Oh, Sudah kalau pasti misalkan relevan dengan sekolah. Kalau misalkan kita melampirkan apa buku PDF ya dalam bentuk PDF itu Ya, eh, untuk koleksi tapi mengunduhnya tuh di apa di Google gitu kan banyak yang tersebar tuh Pak. Itu dari third kira-kira party gitu kan. itu kira-kira diperbolehkan apa enggak Pak? Ya nggak apa-apa Bapak. Nggak Oh apa-apa. gitu. Berarti bukan pelanggaran juga kan itu buat Bukan. nambah-nambah koleksi. Oh. Ya nggak apa-apa. Asal dari situs itu memang disediakan gratis dan dipublikasikan gratis. Oh iya iya. Ya, Biasanya ciri-cirinya yang gratis itu apa Pak? Apakah ada watermarknya atau gimana? kalau gratis, kalau Bapak bisa download itu gratis, Pak, sudah Oh, kategori oh gitu gratis. ya. Berarti Nanti berarti untuk diperboleh. inventaris bukunya, Bapak kan memang dibuat aja hibah itu nggak apa-apa, memang kan gratis. Oh gitu. Oh, oke oke. Iya, Terus nggak masalah oh Bapak, asal dengan catatan ini kalau mungkin mohon maaf Bapak dari sekolahnya SMP, SMK, SMK Pak. SMK ya. Ya, jadi Ya, harus tadi sama kayak Bu relevan. Malia. Ya, jadi dengan catatan e-book itu yang di-download relevan dengan sekolah yang Bapak kelola. Itu. Oh iya. Jadi kalau mungkin e-booknya kelas berat nih, penelitian profesor dari mana? Wah, itu asesor juga pasti tanda tanya. Wah, ini bisa juga Bapak mungkin punya file-file dimasukkan hanya untuk melengkapi akreditasi. Kan juga pasti akan menimbulkan pertanyaan, Bapak. Kan kalau kita gratis, kita harus punya logikanya seperti ini. Kalau misalkan Kan untuk begitu. buku-buku yang non pelajaran kayak apa? Fiksi atau novel gitu boleh juga. Bisa? Boleh? Nggak apa-apa, Bapak. Boleh ya? Oh iya. Malah Oh, Bapak jika mendownload e-book yang mungkin buku paket, itu malah tidak dihitung. oh tidak Ada nih dihitung. kan dari Kemendikbud kan menyediakan itu di situ buku paket mulai kalau SMP kelas 7 sampai kelas 9 dari kurikulum Merdeka tuh. Itu malah tidak dihitung, Bapak. Oh Karena berarti itu apa? tidak termasuk koleksi Pak itu. Eh, Perpustakaan sekolah menyimpan koleksi buku paket itu hanya sebagai deposit. Mungkin 5 eksemplar sudah cukup. Jika Bapak mempunyai 10.000 judul buku paket, itu tidak akan dihitung, Bapak. Oh iya iya. Ya, Terus di yang kedua itu kan kami juga di sekolah kami itu kan ada apa buku paket yang penyusunnya tuh guru-guru dari sekolah kami kan. Itu betul? kalau misalkan kan kita tuh punya alat-alat penyekan ya Pak. Itu Ya, betul. boleh juga ya ditambahkan ya buat apa koleksi buku elektronik. Oh, sebentar, sebentar. Berarti karya Bapak Ibu itu sudah tercetak. Iya. Nah, Terus Bapak mau scan nih. ya kayak maksudnya Menjadi, kayak kayak dilampirkan gitu Pak. Masuknya ke buku berarti elektronik kan itu alih media. diinformasikan ke kita. Mm-mm. Nanti yang dihitung yang fisiknya Bapak. Yang elektroniknya enggak berarti Pak. Ya enggak. Soalnya kan yang pertama nilai historisnya kan berbeda Bapak. Jika Bapak melakukan alih media itu dari mungkin naskah kuno itu dihitung Bapak bisa dihitung. Soalnya Oh, kan kalau karya Bapak Ibu kan masih ini karya historisnya kan masih nih, apalagi penciptanya masih ada. Jadi mm. eh, kalau di ilmiah itu apa namanya itu lisensi kan masih nih orangnya nilai historisnya kan juga tidak terlalu
mungkin dari naskah kuno kan berbeda ya dari kerajaan-kerajaan, mungkin kan sudah rusak. Nah, kita alih daya bisa. Itu bisa dihitung, Bapak. Jika mungkin dari karya Bapak Ibu guru seperti antologi, puisi atau apa, itu Bapak Rian di alih daya ke alih media ke elektronik, menurut saya, setahu saya sejauh ini mungkin tetap yang dihitung yang cetak. Oh, Saya yang cetak. bukan termasuk buku elektronik, itu masuknya alih media. Hmm. Itu Bapak Rian. Oke, oke ya. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari Oke, saya. Terima siap. kasih. Terima kasih Bapak Rian. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar dan terima kasih juga kepada Bapak Ian. Untuk berikutnya, kita langsung ke penanya ketiga. Sudah ada Bapak Alfardili Gunawan yang raise. Kepada Bapak Alfard, kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Selamat malam, Bu. Selamat malam Bapak Alfat. Ya, selamat malam, Pak. Ini, Pak, kami ada keluhan juga kan. Kalau misalkan, oh iya, saya dari SD 8 Mas Gantung di Belitung Timur, Pak. Ya Bapak. Ya, kami kan sekarang sedang dalam keadaan perpustakaannya rusak. Jadi, tapi mau mengajukan akreditasi gitu, Pak. Itu bisa nggak, Pak ya? Bentar saya catat Bapak. Bapak komposisi perpustakaan rusak. Iya. Penyebabnya apa Pak? Kok bisa rusak? Mungkin gedungnya waktu pembuatan kemarin kan ada yang tidak pas gitu, Pak. Bocor gitu di atasnya. Oh gitu. Terus untuk dalamnya rusaknya parah atau? Ya takut gitu, Pak. Takut kalau ada anak-anak kunjung gitu kan, takut roboh gitu, Pak. Oh gitu. Oh ini posisi Bapak pengajuan akreditasi sekolah atau akreditasi perpustakaan Bapak? Perpustakaan. Oh perpustakaan. Oke. Tapi pas waktu kemarin kan katanya untuk dari daerahnya gitu kan belum bisa katanya gitu. Untuk perbaikan, nunggu Untuk perbaikan. periode berikutnya. Ya, tapi kami udah 2 tahun gitu Pak, tungguan dari waktu 2022 kemarin kan untuk mengajukan perbaikan perpustakaan, tapi belum ada juga gitu kan. Oke. Kalau nunggu untuk perbaikan kan lama gitu Pak. Untuk mengajukan gimana Pak ya? Oke. Mungkin izin saya bisa langsung menyampaikan? Iya Pak, silahkan Pak. Kalau ini kasus baru ketemu ini ya, kasus ini Bapak. Mungkin gini Bapak. Bapak posisi sudah mendaftarkan untuk akreditasi? Belum Pak, baru mau. Oh belum. Belum gitu. coba gitu. Kalau saya tangkap dari sini ya, Bapak sama timnya ini punya kemauan untuk akreditasi, tapi terbentur dari punya rusak. Gitu, Gitu. Pak. Gini aja Bapak, kalau Bapak masih nekat, gak apa-apa. Wah, pokoknya bonek nih, bondo nekat. Wanita, orang Jawa kan gitu, wanita. Jalannya beletok-beletok, wanita. Ya nggak apa-apa Bapak, daftar aja akreditasi. Karena kan mungkin Bapak mendaftarkan akreditasi hari ini, tidak mungkin kan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ke depan akan dilakukan kunjungan asesor, pasti kan butuh waktu. Nah, dalam rentang waktu sambil menunggu disetujui ini, Bapak kan bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau memang kerusakannya parah, mungkin juga nanti akan mengurangi nilai ya Bapak dari fisiknya. Tapi kalau Bapak kayak tadi wanita bondo nekat ya nggak masalah itu kan, karena gini Bapak, akreditasi itu bukan kerja individu. Akreditasi butuh komitmen, bukan hanya komitmen tim perpustakaan, tapi komitmen dari satu warga sekolah. Jika sekolah yang Bapak pegang itu punya komitmen dan memang untuk bener nih mau nekat nih akreditasi, Bapak
maju aja nggak apa-apa. Yang ya kayak tadi, bondo nekat wanita gitu. Tapi ya harus realistis Bapak. Jika kerusakan mungkin sampai gentengnya bocor gede ya Bapak, nanti drop poinnya Bapak. Oh, iya. Nah, kalau ini sih saya kembalikan ke Bapak sama pemangku kebijakan di sekolah Bapak. Ini gimana nih enaknya kita maju apa enggak? Apa kita perbaiki dulu? Itu dari Hmm. kebijakan instansi Bapak. Butuh kebijakan lah, Bapak harus komunikasi dengan pimpinan. Ya karena itu tadi, akreditasi bukan kerja individu, bukan hanya kerja tim perpustakaan, tapi butuh komitmen dari satu sekolah. Karena akreditasi ini adalah salah satu pekerjaan yang melelahkan, Bapak. Gitu. Oh, iya. Oke, Gimana Pak. Bapak Alfat? Mungkin ini masih ada satu lagi Pak ya. Mau nanya juga untuk kemarin kan waktu pertemuan kedua kemarin kan tidak sempat gitu nanyanya. Ya. Ini pas waktu Pak kemarin Pak Mm-mm. mm, nanya untuk penggunaan slim sama opak ini Pak atau opak ini ya opak Gimana? yang Pakai untuk opak. penggunaan sistem otomasi Pak. Oh iya, otomasi, ha? Nah, itu kan kalau misalkan untuk coba-coba gitu Pak ya di laptop masing-masing gitu atau laptop sendiri gitu Pak ya eh, ngambil dari apa aplikasi ini di mana Pak ya? Oh, aplikasi otomasi. Ya, Oh aplikasi gitu. otomasi Ya, gitu. Untuk oke. mencoba ya Bisa. nya gitu Pak Bisa. pelajarinya itu. Berarti langsung saya respon Bapak. Boleh? Iya Pak, silakan. Berarti oke. Berarti Bapak Alfa saat ini perpustakaannya masih manual ya? Iya Pak Ya masih gitu. mana? Ingin beralih ke otomasi. Ya, Eh, Katakan akan biar mendapatkan poin di akreditasi gitu kan? iya Pak. Ya gitu. Untuk aplikasi yang saat ini banyak digunakan itu ada dua Bapak. Yang satu dari terbitan dari Kemendikbud itu namanya Slims. Oh iya, Terus untuk yang pengembangnya dari Perpustakaan Nasional RI itu ada IndiSlide. ini slide. Yang umum digunakan di sekolah-sekolah, namanya sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan, biasanya itu menggunakan Slims, Bapak. Mm-mm. Tapi tidak menutup kemungkinan sekolah menggunakan aplikasi dari pengembangan Perpusnas RI yaitu IndiSlide. Itu tidak masalah, Bapak. Tidak ada aturan tertulis perpustakaan sekolah harus menggunakan Slims. Wajib itu tidak ada, Bapak. Mm-mm. Nah, jadi kedua aplikasi ini prinsipnya sama. Memang ya memudahkan kita dalam manajemen perpustakaan dan tidak ada aturan tertulis secara mewajibkan sekolah harus menggunakan aplikasi tersebut. Tidak ada. Terus, berarti di sini udah nangkep ya Bapak? Mau Ya, mungkin aku pakai yang mana itu pilihan dari selera masing-masing pengelola. Terus yang kemudian Bapak kan tadi tujuannya ini masih manual, mau menggunakan otomasi. ya, Alasannya mau menyongsong ke akreditasi. Mau coba-coba dulu nih. Siapa ya, tahu dulu Pak. tebak-tebak berhadiah gitu kan. Kalau saran saya seperti ini Bapak. Untuk akreditasi, jika Bapak masih coba-coba menggunakan aplikasi dan nanti di self assessment dituliskan perpustakaan Bapak sudah menggunakan otomasi, tapi ternyata asesor nanti melihat otomasinya kok masih sangat basic seperti ini ya, mungkin koleksinya belum terinput, anggota belum terinput, hanya mungkin beberapa, pasti asesor juga akan memberikan penilaian yang berbeda, Bapak. Pak, ya. Empat posisi, Ya Pak. halo Bapak. Tadi nangkep Pak yang saya utarakan? Iya Pak. Nangkep Ya, Pak. katakan kan gitu.
Nanti Ya, asesor juga berpikir seperti ini, Bapak. Perpustakaan ini sebenarnya manual, tapi ditulis otomasi, disiasati, diinstal aplikasi otomasi. Seperti yang iya, dikatakan Bapak Farid kemarin, Bapak nanti akan dikira mendandani kucing ompong. benar. Nah, terus kalau Bapak ini memang masih manual, nggak apa-apa Bapak. Akreditasi menggunakan nanti di instrumen ditulis saja manual. Asal administrasi Bapak itu manual, benar dan rapi Bapak. Sesuai aturan di perpustakaan. Itu akan nilainya jauh lebih baik dari Bapak seperti tadi. Coba-coba perpustakaan ditulis otomasi ternyata masih manual karena itu masih coba-coba. Kalau saran saya seperti itu Bapak. Karena ada nih Bapak kasusnya lomba perpustakaan sekolah dia itu masih manual, tapi poinnya mengalahkan perpustakaan yang sudah berotomasi. Karena dia menyusun laporan mulai dari buku kunjungan, buku inventaris, buku induk itu sangat rapi dan sesuai aturan Bapak. Itu jauh lebih baik daripada tadi Bapak coba-coba untuk mengakali untuk mendapatkan poin. Mengakali boleh Bapak, asal logis. Gitu Bapak. Gimana Bapak? Berarti Alfat? maksudnya untuk aplikasi ini maksudnya Ya. dari kami gitu, dari kami Oh, yang maksudnya? pustakawannya gitu, untuk pelajari gitu, Oh, Pak. mempelajari, bukan untuk Ya, tujuan ikut akreditasi gitu ya. ya, ya, siap, mungkin bisa dipakai gitu. Ya, nanti Bapak bisa coba di download itu gratis Bapak, tidak ada biaya sama sekali. Oh, Untuk iya. yang di Slim, coba Bapak Slim Kemendikbud, diketik aja di Google. Download Slim Kemendikbud. Kalau nggak salah Slim itu untuk saat ini sudah sampai seri berapa ya? Meranti atau nggak salah ya. Soalnya kalau Slim itu menggunakan kayak HP Android Bapak. Android kan memakai dulu kan nama-nama makanan dessert penutup kan. Kalau Slims itu menggunakan nama tumbuhan, Oh, pohon-pohonan. Kalau nggak salah sudah meranti atau berapa ya. Kalau English Slide sekarang Bapak carinya di englishslide.perpusnas.go.id. Di situ ini, ada. Nah, apa kalau Bapak kebingungan download English Slide itu aja download English Slide Perpusnas gitu aja muncul. oh iya, Pak. Indosat saat ini sudah di versi 3.2. Bapak mau pakai yang mana, dipelajari, nanti seleranya jatuh hati yang mana, mau diaplikasikan ke perpustakaan, yang mana aja nggak masalah. Gitu Bapak. Itu gratis Bapak. Iya. Gimana Bapak Alfat? Oke, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Oke Untuk Bapak Alfat. mungkin cukup cukup itu aja dari Siap saya, Pak. Bapak. Siap Bapak, terima kasih. Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar dan terima kasih juga kepada Bapak Alfat. Untuk berikutnya kepada Bapak Yusuf, jika ingin bertanya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, silahkan kepada Bapak Yusuf untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam, Mbak. Bisa saya mulai sekarang, Pak ya? Tanyanya. Baik, silahkan Oh, Bapak. permisi, Bapak Fajar. Saya ingin sebelumnya, saya nih dari perpustakaan pesantren. Ingin bertanya, Pak. Di pesantren saya kan ada jenjang tuh dari SD sampai aliyah. Di pesantren kami ini memiliki satu perpustakaan yang besar. Apakah perpustakaan tersebut itu bisa untuk semua jenjang? Karena di perpustakaan tersebut untuk koleksinya memang untuk seluruh jenjang. Kemarin itu beberapa asesor ada yang mengiyakan, cuman ada juga yang tidak gitu. Cuman jadi kami itu bingung sebenarnya bisa atau tidak untuk satu perpustakaan tersebut untuk semua jenjang. Sekian aja mungkin. Ya, bisa saya langsung respon Kak Aulia? Baik, silahkan Bapak. Halo Bapak Yusuf. Oh sebentar, sebentar, sebentar. Wireless saya off kan dulu Bluetoothnya.
Cek Bapak apakah sudah bisa? Maaf, audionya sudah muncul? Sudah Sudah, Bapak. Pak. Iya. Di sini saya juga pernah menemukan kasus seperti itu, Bapak. Di sekolah terpadu ya. Kebetulan di sini juga ada. Kalau itu memang dari beberapa kasus, seperti saya katakan tadi di depan, asesor itu mempunyai subjektivitas dan objektivitas tersendiri, Bapak. Ada yang mungkin mengiyakan, itu nggak masalah untuk satu sekolah terpadu mulai dari Bapak tadi dari madrasah sampai aliyah kan. Iya, Pak. Ada yang oke nggak masalah, ada yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh kan ini yang boleh dulu kan, yang nggak masalah itu boleh nggak masalah satu perpustakaan itu gede untuk sekolahan terpadu kan, memang disebutkan di situ sekolahnya terpadu kan, boarding school, tapi Iya. harus dibuktikan dengan SK pendirian. Di situ di dalam SK menyebutkan perpustakaan ini untuk mengakomodir mulai dari madrasah sampai aliyah tersebut, Bapak. Harus dibuktikan dengan legalitasnya. Jadi ada nih asesor minta kan, kalau ini saya katakan boleh, dasarnya apa? Dia kan pasti minta itu. Kelemahan orang intelektual kan seperti itu, Bapak. Dia nggak mau mengakui kalau tidak ada dasar legalitas, tidak ada buktinya. Itu, Bapak. Ada ini yang memang yang kekeh, ini nggak boleh satu perpustakaan, satu satu sekolah, ada yang kekeh seperti itu, Bapak. Cuma tadi ya kasus yang boleh satu perpustakaan gede itu untuk sekolah terpadu mulai SD sampai SMA boleh, asal dengan catatan di dalam SK pendirian disebutkan perpustakaan ini dengan nama ini mengakomodir mulai dari SD sampai SMA di sekolah terpadu ini, Bapak. Karena dengan prinsip boarding school, satu untuk semua. Seperti itu, Bapak. Asal ada tersurat di SK dan itu ditandatangani pimpinan tertinggi dengan stempel basah, Bapak. Jadi ada legalitasnya, ada dasar hukumnya, Bapak. Gitu. Maksudnya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oh iya, Bapak Yusuf, semoga membantu, Bapak. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Bapak Yusuf. Baik Bapak dan Ibu, dikarenakan sudah tidak ada yang raisen dan dikarenakan waktunya juga sudah habis, mohon maaf untuk sesi diskusi kali ini kami cukupkan terlebih dahulu. Bagi Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya maupun sharing, nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp dan bisa sharing bersama di grup WhatsApp masing-masing Bapak Ibu. Untuk berikutnya yaitu sesi dokumentasi, mohon kepada Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Dimulai dari slide pertama terlebih dahulu. Salam literasi. Baik, benar Bapak Ibu. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, masih kami pilih. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Sebelum diklat kami akhiri, saya izin kembalikan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Fajar Prasetyo, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Aulia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya untuk memajukan literasi di lingkungan masing-masing. Dari beberapa materi saya sampaikan tadi itu, saya lupa tadi menyampaikan dari 9 komponen itu Bapak Ibu, ada 2 dari sekian banyak kan tadi sedikit kan saya menyampaikan sedikit trik atau jalan lain lah untuk mencapai poin. Tapi dari sekian itu ada 2 Bapak Ibu yang sebagai catatan, kita tidak bisa negosiasi, kita tidak bisa tolerir. Yang pertama adalah tenaga. Itu kita tidak bisa, Bapak Ibu, kita cari jalan lain. Yang pasti poin tertinggi harus berbasic tenaga perpustakaan. Yang kedua adalah anggaran. Anggaran sudah tersirat di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
adalah 5% dari anggaran. Itu kita tidak bisa mengotak-atik. Itu tadi yang mungkin saya kelewatan. Terus untuk kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan ucap saya yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu. Karena hanya saya adalah manusia biasa, saya manusia biasa dan saya di sini bersama Bapak Ibu tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sangat kompeten lah untuk mengurus mengelola perpustakaan. Jadi saya tidak ada maksud untuk mengajari ikan berenang Bapak Ibu. Di sini saya mohon maaf jika mungkin ada penyampaian kata saya dan semoga pertemuan malam ini bisa mempererat persaudaraan kita, bisa membawa berkah kita, berkah untuk kita dan untuk semakin memajukan dunia literasi dan dunia pustakawan kita. Yang terakhir, saya pamit mohon undur diri. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan, entah itu saya sengaja atau tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Fajar Prasetyo atas materinya pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, apabila Bapak ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Kak Lia, mohon izin live Bapak Ibu. Baik. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas antusiasnya yang luar biasa. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam e-guru digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa di event selanjutnya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Saya pamit undur diri Bapak Ibu.